Selamat datang di 100% Digital Bijak Podcast yang mengupas isu-isu terkini seputar dunia digital dan sosial. Saya Nurlela Sari Harahap dan rekan saya Saya Hilda. akan menemani Anda untuk berdiskusi, berbagi insight, dan mencari solusi bersama agar kita lebih bijak di era digital saat ini. Hari ini kita akan membahas topik yang masih hangat dan baru terjadi awal bulan September lalu tentang penghasutan di media sosial yang berujung pada aksi anarkis saat demo, dan bagaimana hal ini berkaitan dengan etika dan budaya dalam berdigital. Banyak orang bilang ini tentang kebebasan berekspresi. Tapi, apakah semua bisa kita benarkan hanya karena mengatasnamakan demokrasi? Di mana batasannya? Apakah kita benar-benar bebas berkata apa saja? Untuk membahas itu, kita sudah kedatangan 3 narasumber hebat hari ini. Langsung saja. Yang pertama ada Dr. Viranti dari BBKK Medan. Halo, Dok. Halo. Ada Dr. Rahmanizar dari BKK kelas 1 Banda Aceh. Halo, Dokter. Halo. Dan Dr. Chanti dari BLKM Batam. Halo, Dokter. Halo. Selamat datang teman-teman semua. Senang sekali sudah bergabung di episode kali ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, kita mulai saja ya, Dok ya. Untuk dari hal-hal yang mendasar nih, beberapa waktu lalu kan terjadi demo yang awalnya damai tapi berujung ricuh. Ada indikasi penghasutan dari media sosial. Menurut Dr. Viranti, bagaimana fenomena hasutan di media sosial ini bisa terjadi ya, Dok? Ya, benar sekali ya Dokter Hilda. Kita lihat banyak ya akun-akun yang menyebarkan ujaran-ujaran yang provokatif. Bahkan sampai ada yang menyebarkan lokasi untuk melumpuhkan fasilitas-fasilitas umum. Ini jelas bukan aspirasi yang sehat ya, tapi sudah masuk ranah hukum. Wah, jadi media sosial ini sangat berbahaya ya, Dok, jika tidak digunakan dengan baik dan bijak. Lalu bagaimana sebaiknya etika bermedia sosial menurut dokter? Ya, dalam bermedia sosial kita perlu hati-hati ya dalam menyebarkan informasi apapun ke publik. Kita perlu menerapkan etika atau norma saat berinteraksi dengan siapapun di media sosial. Berhati-hati terhadap akun yang tidak jelas sumbernya dan pastikan setiap unggahan yang kita unggah itu tidak mengandung unsur sara. Betul sekali ya, Dok. Ternyata kompleks juga ya. Kalau menurut Dr. Rahmanizar sendiri, apakah ada tambahan tidak, Dok, tentang etika bermedia sosial? Melanjutkan yang disampaikan oleh Dr. Viranti, dalam bermedia sosial kita harus tetap menerapkan etika dengan memastikan sumber informasi dari konten yang kita unggah dan mencantumkan sumber dalam postingan tersebut, kemudian tidak mengunggah apapun yang belum jelas sumbernya, dan memanfaatkan media sosial untuk membangun relasi dan menunjang proses pengembangan diri. Jadi intinya sekarang kita harus lebih berhati-hati ya, Dok, setiap kali mengunggah sesuatu di media sosial kita. Tentu sekarang posting satu kalimat saja bisa disalahartikan. Jadi pengguna media digital harus tahu, paham, dan menerapkan etika dalam digital, bukan cuma semangat saja. Betul sekali, Dr. Rahma. Saya juga setuju nih. Lalu berbicara kembali nih tentang etika digital, menurut Dr. Chanti, bagaimana etika digital ini bisa mencegah hal-hal seperti ini bisa terjadi? Ya, jadi menurut saya etika digital itu pondasi utama ya. Dalam kegiatan digital kita perlu mengedepankan yang namanya etika. Karena yang kita hadapi ini bukan cuma kita sendiri, tapi banyak individu lain yang juga bermedia digital. Kita punya kebebasan berekspresi, tapi bukan berarti bebas menghina, menyebarkan hoax, atau menghasut orang lain. Dalam budaya digital sehat, setiap pengguna harus sadar dampak dari apa yang mereka unggah. Tapi bukankah media sosial seperti Twitter atau X itu katanya tempat yang bebas ya, Dok? Banyak orang bilang di sana kita bebas ngomong apa saja tanpa batas. Ya, benar bebas ya, benar. Tapi bukan bebas tanpa tanggung jawab. Gitu. Jadi budaya berdigital juga meliputi literasi kritis, empati digital, dan kesadaran hukum. Jadi sebagai warga negara, kita wajib menjunjung nilai-nilai Pancasila agar tetap menerapkan digital culture. Contohnya, kita wajib menyebarkan informasi dengan empati, sopan, dan tidak menyudutkan individu atau grup-grup tertentu. Selain itu perlu juga untuk menolak penyebaran konten yang bersifat provokatif, radikal, atau separatis, serta mendukung kampanye digital untuk kebaikan bangsa. Kalau tidak ya seperti yang terjadi sekarang dari status jadi aksi rusuh.
Jadi penting ya, selain etika digital sebagai warga negara Indonesia, kita juga harus tahu nih tentang adanya budaya digital. Menurut Dokter Canti, seberapa penting sih budaya digital ini diterapkan dalam bermedia sosial? Menurut saya sangat penting ya, terutama pada generasi muda, harus bisa membangun wawasan kebangsaan, menerapkan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, khususnya aktivitas digital, sehingga mereka tahu batasan mana opini, mana provokasi, dan mana disinformasi. Setuju sekali Dokter Shanti bahwa kita memang harus menerapkan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ya dok. Oke, kita beralih ke Dokter Viranti. Menurut dokter, gimana sih peran ASN dalam menyikapi warga yang keliru dalam menggunakan media sosial, dokter? Menurut saya peran ASN ini sangat penting ya, terutama dalam menyikapi warga yang keliru, itu dengan kita memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menggunakan media sosial ini secara bijak dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, khususnya nih sila ketiga, di mana menekankan pentingnya persatuan. Dan juga sebagai abdi negara, ASN kita memiliki tugas sebagai perekat dan pemersatu bangsa ya. Karena itu ASN harus sigap dan memberikan edukasi dan contoh positif dalam bermedia sosial, sehingga masyarakat tidak terjebak pada konten yang berpotensi menimbulkan perpecahan, melainkan justru semakin memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI. Wah, benar sekali ya dok. Sebagai ASN, kita memang harus tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam bermedia sosial. Kalau menurut Dokter Rahma, apa saran dokter untuk teman-teman yang ingin menyuarakan aspirasi melalui media sosial tanpa menimbulkan dampak negatif? Saran saya, gunakan ruang digital dengan cerdas. Klarifikasi dulu sebelum sharing, jangan cuma FOMO dan ikut-ikutan tren. Kalaupun mau turun aksi, pastikan tujuannya jelas, damai, terorganisir, dan pastinya memberikan manfaat bagi khalayak. Baik, terima kasih Dokter Rahma atas pendapatnya yang luar biasa. Oke, Dokter Canti, sebelum kita tutup, apakah ada pesan terakhir yang ingin disampaikan untuk para pendengar kita? Oke, pesan saya simpel aja sih, mari kita bijak di dunia digital ya, karena setiap postingan kita punya dampak, entah itu kecil atau besar. Gunakan kebebasan berekspresi untuk hal-hal yang membangun, bukan yang malah memecah belah. Jangan lupa juga kalau ada masalah, bicarakan dengan cara yang sehat, baik online maupun offline. Dan begitu kita bisa menciptakan ruang digital yang lebih aman, cerdas, dan manusiawi. Wah, diskusi hari ini benar-benar membuka mata ya teman-teman. Ternyata dalam satu unggahan saja bisa berdampak besar, baik positif maupun negatif. Setuju sekali, Dokter Hilda. Baik, terima kasih banyak untuk ketiga narasumber kita atas insight yang luar biasa ya dalam kita bijak dalam bermedia sosial. Dan buat kamu yang sedang mendengar, semoga obrolan ini bisa menginspirasi untuk lebih baik, lebih bijak, kritis, dan bertanggung jawab saat menggunakan media sosial. Jangan lupa kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap kritis, tetap etis, dan jangan lupa jadi warga digital yang bertanggung jawab. Terima kasih. Oke, makasih. Sampai jumpa.